Pernahkah kamu membayangkan seorang anak penjual sayur keliling bisa berdiri di depan ratusan orang dengan jas putih sebagai seorang dokter? Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Dan mungkin ini bisa jadi kisahmu juga. Sebelum kita mulai kisah inspiratif hari ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu ya. Dukungan kamu sangat berarti buat kami, biar channel ini bisa terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Namaku Fajar. Aku lahir di sebuah desa kecil bernama Gunung Rejo, sebuah tempat yang mungkin tak banyak orang tahu letaknya. Jalannya masih rusak, sinyal sering hilang, dan angkot hanya lewat 2 kali sehari. Tapi dari sinilah aku tumbuh, belajar, dan memulai semua yang kini orang sebut sebagai kisah inspiratif. Ayah meninggal ketika aku berumur 8 tahun. Aku masih ingat jelas hari itu. Pagi hari kami makan nasi dengan tempe goreng dan sambal terasi, seperti biasa. Siangnya, ayah pergi ke ladang membawa cangkul dan botol air minum. Tapi sore, ayah tak kembali. Kata orang, ia terserang jantung mendadak di tengah sawah. Aku belum tahu pasti apa artinya serangan jantung. Yang ku tahu, setelah hari itu, tak ada lagi tangan besar yang menggendongku ke musala, atau menggendongku ketika tertidur di emperan warung. Ibu mulai jualan sayur keliling. Ia bawa keranjang besar berisi bayam, kangkung, tomat, cabai, dan terkadang bumbu dapur. Semua dibeli dari pasar subuh, lalu dijual keliling kampung. Kadang laku, kadang sisa. Kalau sisa, biasanya ibu masak untuk makan kami. Aku ikut bantu. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku bantu ibu angkat keranjang ke atas sepeda. Sejak kelas 4 SD, aku tahu caranya mengikat tali rafia agar keranjang tidak jatuh saat jalanan bergelombang. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa melupakan semua beban hidup, walau sebentar. Aku suka belajar. Pelajaran favoritku IPA. Aku suka ketika guru menjelaskan cara kerja tubuh manusia. Ada rasa kagum dalam diriku. Kok bisa jantung berdetak tanpa henti? Kok paru-paru bisa tahu kapan harus tarik napas? Di sanalah pertama kali aku bermimpi jadi dokter. Mungkin terdengar konyol. Anak penjual sayur, tinggal di desa terpencil, bercita-cita jadi dokter. Tapi mimpi itu selalu ada. Menempel erat di pikiranku seperti aroma cabai di tangan ibu. Setiap habis pulang sekolah, aku tidak langsung bermain. Aku bantu ibu menghitung hasil jualan, membersihkan keranjang, lalu mencatat dagangan yang akan dibeli lagi besok. Setelah itu baru belajar. Aku belajar di ruang tengah rumah. Kami tidak punya meja belajar, hanya karpet lusuh dan sebuah lampu neon kecil. Tapi aku nyaman di situ. Kadang aku tertidur di atas buku PR, dan ibu akan menyelimuti tubuhku dengan sarung. Hidupku tidak mewah. Baju seragamku bekas sepupu. Tas sekolahku sobek di ujungnya. Ku tambal dengan benang hitam. Sepatu hanya punya 1, dipakai sampai bolong. Tapi aku tetap semangat. Setiap pagi aku pergi ke sekolah naik sepeda tua. Rantainya sering lepas, ban belakangnya sering kempes. Tapi aku tetap gowes walau kadang harus turun dan dorong. Guru-guruku tahu kondisiku, tapi mereka juga tahu aku tidak pernah minta dikasihani. Aku tetap kerjakan PR, tetap ikut ulangan, dan selalu ranking 3 besar. Kalau ada lomba tingkat kecamatan, aku sering dipilih. Aku pernah ikut lomba pidato dan juara 2. Hadiahnya 1 set alat tulis dan 1 kotak susu bubuk. Buatku, itu lebih dari cukup. Mimpiku jadi dokter makin kuat saat kelas 5 SD. Waktu itu, ada mobil putih masuk desa. Di belakangnya tertulis, Bakti Sosial Kesehatan. Dari mobil itu turun beberapa orang berseragam putih dengan logo palang merah. Mereka buka tenda dan periksa warga satu persatu. Ada yang disuntik, ada yang diberi obat, semua gratis. Aku berdiri di pinggir lapangan sambil memegang sepeda, memperhatikan mereka bekerja. Waktu itu aku berkata pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku juga akan pakai baju putih itu. Tapi mimpi tidak mudah diwujudkan. Saat masuk SMP, aku nyaris tidak bisa lanjut sekolah karena uang pendaftaran yang terlalu besar. Untungnya, kepala sekolah SD ku membantu mencarikan donatur. Seorang guru di kecamatan
akhirnya bersedia bayarkan uang masukku. Namanya Pak Heri. Ia berkata, "Anak seperti kamu nggak boleh berhenti sekolah." Sejak itu, aku semakin yakin bahwa setiap kebaikan akan dibalas oleh Tuhan, entah cepat atau lambat. Aku lanjut sekolah. Jarak rumah ke SMP lebih jauh, hampir 15 km. Tapi aku tetap berangkat naik sepeda. Kalau hujan, aku bawa jas hujan dari plastik tipis. Kadang sampai sekolah bajuku basah, tapi aku tetap ikut pelajaran. Aku tidak ingin alasan jadi penghalang. Selama SMP, aku tidak pernah bolos. Nilai-nilaiku cukup bagus. Aku tetap bantu ibu berjualan. Sore sepulang sekolah, aku antar pesanan sayur ke rumah-rumah. Aku hafal siapa langganan yang suka pare, siapa yang selalu minta cabai rawit lebih banyak. Malamnya, aku belajar. Aku punya target, masuk SMA negeri terbaik di kabupaten. Aku tahu dari situ jalanku ke universitas akan lebih terbuka. Tapi seleksi masuknya ketat. Banyak anak kota yang daftar ke situ. Mereka punya guru les, buku lengkap, dan fasilitas lain. Aku hanya punya semangat dan beberapa buku bekas dari perpustakaan. Aku belajar tiap malam, tanya ke guru, pinjam buku dari kakak kelas. Dan akhirnya, aku lulus seleksi. Aku masuk SMA terbaik di kabupaten. Hari pertama masuk SMA, aku merasa seperti anak hilang. Sekolahnya besar, megah, dan murid-muridnya datang dengan sepeda motor, bahkan mobil. Aku datang paling awal, duduk di barisan paling depan, mengenakan seragam lama yang diwariskan sepupu. Tasku mulai sobek, tapi aku jahit sendiri malam sebelumnya. Teman-teman banyak yang bicara soal bimbel, les privat, atau buku latihan soal edisi terbaru. Aku hanya mendengar dan mencatat diam-diam apa yang perlu aku cari di perpustakaan nanti. Aku tahu, untuk bisa bersaing, aku tidak boleh minder. Aku hanya harus kerja lebih keras daripada mereka. Di sekolah, aku fokus. Setiap guru selesai mengajar, aku selalu minta waktu sebentar untuk bertanya. Aku catat semua materi dengan rapi. Pulang sekolah, langsung ke rumah, ganti baju, bantu ibu, lalu belajar lagi. Kalau tidak mengerti materi, aku cari jawabannya di buku-buku perpustakaan atau pinjam catatan teman. Kelas 10 kulewati dengan cukup baik. Rankingku tidak pernah turun dari 5 besar. Aku mulai diperhatikan oleh beberapa guru. Salah satunya Bu Sinta, guru biologi. Ia sering bilang ke teman-teman, "Kalau kalian mau belajar sungguh-sungguh, tiru Fajar. Dia mungkin dari desa, tapi semangatnya nggak kalah." Aku tahu nilai saja belum cukup. Aku harus cari peluang beasiswa, karena biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Aku mulai ikut berbagai lomba. Olimpiade sains, cerdas cermat, dan pidato. Kadang kalah, kadang menang. Tapi dari tiap lomba, aku dapat sesuatu. Entah pengalaman, buku gratis, atau relasi baru. Waktu naik ke kelas 12, aku makin serius. Aku tahu ini tahun penentuan. Kalau gagal masuk perguruan tinggi, aku mungkin tidak bisa ulang tahun depan. Biaya formulir dan ongkos ke kota saja sudah berat. Aku putuskan daftar SNMPTN dan SBMPTN. Jurusan yang kupilih tetap satu, kedokteran. Banyak yang bilang aku gila. Katanya, anak dari desa kayak aku terlalu nekat ambil jurusan itu. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah belajar bertahun-tahun, aku sudah bersabar, dan aku sudah siap. Malam-malam sebelum ujian, aku belajar hingga larut. Kadang tertidur di atas buku. Kadang lampu padam, dan aku lanjut dengan lilin. Aku tidak bisa membeli tryout berbayar, jadi aku download soal-soal latihan dari warnet dan print di kantor kelurahan. Petugasnya baik, sering kasih diskon. Hari ujian datang. Aku berangkat subuh naik bus ekonomi. Perjalanan ke kota butuh 2 jam. Aku bawa nasi bungkus dan sebotol air. Sampai di tempat ujian, aku duduk paling depan. Tangan dingin, jantung berdebar. Tapi aku tarik napas dalam-dalam. Aku sudah sejauh ini. Aku tidak boleh mundur. Ujian selesai. Beberapa soal sulit, tapi sebagian besar bisa kujawab. Aku pulang dengan harapan besar tapi kaki gemetar. Hari pengumuman tiba. Aku buka situsnya di warnet pasar. Tulisannya muncul jelas di layar. Selamat, Anda diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri.
Aku tidak langsung percaya. Kututup mataku, kubuka lagi. Masih sama. Aku keluar dari warnet dengan tangan gemetar. Langit seperti lebih terang. Dunia seperti lebih tenang. Aku lari ke rumah. Kabarkan ke ibu. Ia diam beberapa detik, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Kami berpelukan di dapur. Hari itu aku tidak akan pernah lupa seumur hidupku. Namun perjuangan belum selesai. Diterima adalah satu hal. Bisa berangkat dan bertahan di sana adalah hal lain. Aku mulai kirim surat ke lembaga beasiswa. Aku ketik dengan rapi di warnet, lalu cetak dan kirim lewat kantor pos. Ada 15 surat kukirim. Beberapa tak dijawab, tapi satu membalas. Aku diterima sebagai penerima beasiswa penuh dari sebuah yayasan pendidikan swasta. Mereka akan membiayai semua kebutuhan kuliahku, termasuk biaya hidup selama 6 tahun. Syaratnya cuma satu, aku harus tetap berprestasi. Aku terdiam cukup lama saat membaca surat itu. Rasanya seperti mimpi. 6 tahun ke depan, aku akan kuliah di kota. Aku akan tinggal jauh dari rumah. Aku akan menempuh perjalanan baru. Dan semuanya dimulai dari pasar, dari sepeda tua, dan dari mimpi sederhana seorang anak desa bernama Fajar. Hari pertama kuliah, aku datang lebih awal. Duduk di ruang kelas dengan seragam putih abu-abu yang disesuaikan jadi jas lab. Di sekelilingku, teman-teman baru sibuk berbicara tentang negara tempat mereka liburan, gadget keluaran terbaru, dan rencana masa depan yang penuh percaya diri. Aku diam, mendengarkan sambil mencatat hal-hal kecil yang harus kupelajari. Kata orang, mahasiswa kedokteran harus kuat mental. Dan aku tahu, aku tidak punya siapa-siapa di sini kecuali semangat dan keyakinanku sendiri. Aku ambil kerja paruh waktu di perpustakaan kampus. Menyusun buku, bersihkan rak, mencatat data peminjaman. Uang dari situ cukup untuk tambah biaya makan, dan kadang kirim sedikit ke ibu di desa. Ia masih berjualan sayur, meski sekarang sudah tidak berkeliling. Beberapa tetangga mulai bantu beli langsung ke rumah. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari wisuda. Hari di mana aku resmi menyandang gelar dokter umum. Aku berdiri dengan jas putih bersih, memegang map merah bertuliskan nama universitas. Di sampingku, ibu berdiri dengan kebaya sederhana. Ia tidak bisa berhenti tersenyum. Matanya berkaca-kaca sejak naik bus dari desa menuju kota. Ketika namaku dipanggil ke panggung, aku menoleh ke ibu. Ia mengangguk pelan. Aku naik dengan langkah mantap. Tidak cepat, tidak lambat. Hanya cukup pasti untuk membuat semua orang tahu. Anak penjual sayur itu telah berhasil. Setelah lulus, aku tidak langsung melamar di rumah sakit kota. Aku kembali ke desa. Banyak orang bilang aku bodoh. Katanya, sayang sekolah mahal-mahal kalau ujung-ujungnya kerja di desa. Tapi mereka tidak tahu apa yang kurasakan. Aku kembali bukan karena tidak laku. Aku kembali karena aku tahu, disinilah aku dibutuhkan. Puskesmas desa kekurangan dokter. Banyak warga yang selama ini hanya minum jamu atau beli obat sembarangan dari kios. Ada yang telat berobat karena takut biaya mahal. Ada yang tidak percaya pada pengobatan modern karena tak pernah mendapat penjelasan. Aku datang untuk mengubah itu. Inilah cerita kisah hidupku. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu share ke teman-temanmu ya. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu enggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Satu klik darimu bisa bantu lebih banyak orang percaya pada mimpi mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.